Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Jumpa lagi dengan Pak Novan pada kesempatan kali ini. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang surat Al-Adiyat. Di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang sekilas surat Al-Adiyat dan juga sudah membacanya bersama-sama dan menghafalkannya. Bagi anak-anak yang belum hafal bisa membacanya ayat per ayat, menghafalkannya ayat per ayat. Jika sudah hafal pindah ke ayat setelahnya. Dilakukan berulang-ulang sehingga anak-anak nanti bisa hafal dengan baik. Baik anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang isi kandungan dari surat Al-Adiyat. Apa saja yang kita akan pelajari? Anak-anak bisa menyimak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang isi kandungan surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini ada yang mengatakan mempunyai sababun nuzul. Apa itu sababun nuzul? Sababun nuzul adalah suatu peristiwa yang melatar belakangi atau menyebabkan suatu ayat atau surat dalam Al-Quran diturunkan. Nah, sababun nuzul dari surat Al-Adiyat ini ada yang mengatakan bahwasannya suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus pasukan perangnya untuk memerangi Bani Kinanah. Nah, selama 1 bulan lamanya pasukan ini tidak ada kabarnya, sehingga kaum munafik mengatakan bahwasanya pasukan ini telah kalah, semuanya mati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, memberikan informasi kepada Rasulullah, mengabarkan kabar gembira bahwasanya pasukan tersebut telah berhasil menjalankan misinya dan mendapatkan kemenangan dengan menurutkan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 5. Itu sababun nuzul dari surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5 ini. Adapun isi kandungan surat Al-Adiyat itu paling tidak ada 3 poin utama. Yang pertama adalah anjuran untuk berjihad di jalan Allah atau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu surat ini menggambarkan sifat dasar manusia yang selalu ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Kemudian yang ketiga berisi tentang peringatan akan adanya hari pembalasan. Dalam ayat 1 sampai dengan 5 ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan kuda perang. Nah, itu artinya menunjukkan bahwasanya kuda perang ini memiliki keistimewaan dan kelebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan hal-hal atau sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang mempunyai kelebihan. Ayat 1 sampai dengan 5 ini menggambarkan bagaimana kuda perang itu berlari dengan cepat sampai terengah-engah atas perintah tuannya, diperintahkan oleh tuannya untuk berlari dengan kencang, diperintahkan oleh yang mengendarainya untuk berlari dengan kencang, sehingga ketika berlari dengan kencang itu menimbulkan percikan api dari kuku-kuku kakinya. Nah, kuda perang ini menyerang musuh dengan begitu hebat pada waktu subuh sehingga membuat musuh kaget dan kalang kabut menghadapi pasukan berkuda. Ya, kemudian saat kuda ini menyerang, maka muncul butiran debu yang berterbangan berhamburan karena lari dari kuda-kuda tersebut. Ini dalam ayat 1 sampai dengan 5 ini kita bisa melihat bagaimana seekor kuda
mau menuruti perintah tuannya untuk berlari dengan begitu kencang. Maka manusia pun, kita sebagai manusia juga harus mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Jangan sampai kita malah tidak mau menuruti atau kalah dengan kuda yang siap untuk nurut diperintah oleh tuannya. Di sini anjuran untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah dan untuk mau menerima dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 6 sampai dengan 8 ini berisi tentang sifat dasar manusia yang selalu ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat tersebut Allah menunjukkan bahwasanya manusia itu sesungguhnya sangat cinta sekali kepada harta, sangat cinta dunia, sehingga terkadang membuat manusia itu lupa untuk berbagi, untuk bersyukur. Karena apa? Karena terlalu cinta dengan dunia, sehingga kita harus menjauhi sifat tersebut. Nah, kemudian ayat 9 sampai dengan 11 Allah menjelaskan bahwasanya kelak akan ada hari pembalasan, hari di mana umat manusia dibangkitkan dari kubur untuk menjalani perhitungan, untuk menjalani penghitungan amal, yang mana pada waktu itu seluruh apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam dadanya akan ditampakkan, sehingga tidak ada satupun rahasia yang bisa ditutup-tutupi pada waktu itu. Jadi ketika itu manusia yang berbuat kejelekan, berbuat maksiat akan ketahuan bahwasanya dia pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak diperbolehkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari isi kandungan surat Al-Adiyat ini? Bahwasanya kita yang pertama harus selalu siap untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Allah perintahkan untuk melakukan ibadah, kita harus melakukan ibadah. Allah larang kita melakukan sesuatu, kita tinggalkan hal-hal tersebut. Yang kedua, kita harus menjauhi sikap kikir. Jangan sampai kita terlalu cinta dengan dunia. Boleh kita mempunyai harta yang banyak, akan tetapi jangan sampai lupa untuk berbagi. Boleh kita mempunyai suatu keistimewaan, misalnya kepintaran, jangan sampai lupa kita juga harus berbagi, memberikan ilmu yang kita miliki kepada yang meminta. Jangan sampai ketika ada teman yang meminta bantuan kita untuk mengajarkan kepadanya sesuatu yang belum dia ketahui, kita menolaknya. Tetapi kita harus mensyukuri apa yang kita miliki tersebut, nikmat ilmu, nikmat harta, dengan cara apa? Dengan cara membaginya. Karena apa? Karena kita harus ingat bahwasanya kelak akan ada hari pembalasan, yang mana kita tidak bisa mengelak. Kita akan ditampakkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Itu semua yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak semuanya bisa mengambil hikmah dan menerapkan apa yang terdapat di dalam isi kandungan surat Al-Adiyat ini. Baik anak-anak semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah, beribadah yang rajin, dan tetap jaga kesehatan serta protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.